Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Zulkifli Maulia. Kemudian ada Fahri Muhammad Nur Ihsan. Kemudian ada Dimas Akli Prayoga. Kemudian ada Audi Dwi Kartiko. Dan yang terakhir ada Bang Rizky atau Bang Iki. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Waterfall Method atau metode pengembangan waterfall. Kemudian di sini ada content table. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada implementasi. Dan kemudian di sini ada pengenalan, yaitu ada deskripsi dan sejarah. Untuk deskripsinya sendiri, waterfall method merupakan salah satu proses untuk kepentingan pengembangan perangkat lunak yang didefinisikan seperti air terjun yang berurutan dari atas hingga ke bawah dengan melewati beberapa fase seperti perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian menurut Tristanto 2018. Kemudian untuk sejarahnya, waterfall method sering dianggap kuno karena ditemukan oleh Whitson Royce pada tahun 1970. Model ini paling banyak digunakan dalam software engineering sebab dalam penggunaannya hanya dengan melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Tahap demi tahap perlu dilalui dengan harus menunggu selesainya tahap sebelumnya agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Jadi yang bisa saya dapat simpulkan dari Tristanto dan Aceng 2020, yaitu waterfall method itu dapat dilaksanakan jika tahapannya itu berjalan secara sistematis. Untuk misalnya tahapan pertama sudah selesai, boleh pindah ke tahapan kedua. Tahapan kedua sudah selesai, boleh pindah ke tahapan ketiga. Jadi seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini terdapat metode dari model waterfall ini yang mencakup ilustrasi dan juga tahapan dari model waterfall. Di sini ada ilustrasi, yang pertama ada analisis kebutuhan, lalu turun ke bawah ada perancangan sistem, lalu ada pengkodean, lalu ada juga pengujian, lalu ada pemeliharaan. Nah, pada tahapan ini apa saja sih deskripsinya? Mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahapan ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan sistem. Sistem butuh seperti apa dan studi kasusnya di mana, semua itu didapatkan dan dikumpulkan data-datanya. Kemudian yang kedua ada perancangan sistem. Pada tahapan ini juga dilakukan dokumentasi guna merancang sistem sesuai dengan tahapan analisis kebutuhan yang sebelumnya dilakukan. Kemudian juga ada tahapan pengkodean, yaitu tahapan yang ketiga. Di tahap ini juga akan menerjemahkan perancangan sistem ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kemudian juga ada pengujian. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir sistem final dan dapat diuji oleh aktor yang ada, entah itu menggunakan black box dari sisi user ataupun menggunakan white box dari sisi programmer. Lalu ada pemeliharaan. Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan apabila sistem mengalami perubahan, lalu adaptasi pada lingkungan, entah itu dari software ataupun hardware. Kemudian juga permintaan pengembangan fungsionalitas, entah itu dari user atau dari programmer itu sendiri. Baik, saya akan lanjutkan implementasi. Implementasi mencakup kekurangan, kelebihan, dan kesimpulan dari waterfall. Di sini saya akan membahas kelebihannya dahulu. 1. Langkah demi langkah. Metode ini mengajarkan kita untuk melakukan satu langkah sekaligus dengan rapi. 2. Rencana yang jelas. Orang-orang yang menggunakan metode ini membuat rencana yang sangat baik sebelum memulai proyek. 3. Mudah dimengerti. Metode ini membuat segalanya terlihat sederhana dan mudah dimengerti. 4. Tidak gampang terganggu. Karena setiap langkah sudah direncanakan, orang tidak mudah terganggu atau bingung. 5. Hasil yang bagus. Dengan metode ini, biasanya hasilnya bagus karena setiap langkah diambil dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Akli Prayoga ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Berikut adalah kekurangan dari metode waterfall. Yang pertama, tidak fleksibel. Metode waterfall membuat kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu tanpa bisa berubah. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama.
Terkadang metode ini memakan waktu yang cukup lama karena kita harus menyelesaikan setiap langkah sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk situasi darurat. Ketika ada masalah atau situasi yang mendesak, metode ini mungkin tidak bisa membantu karena butuh waktu untuk merencanakan segalanya dengan baik. Dan yang keempat, sulit berubah. Jika ada ide baru atau perubahan yang perlu dilakukan, metode waterfall bisa sulit untuk beradaptasi. Dan sekian dari penjelasan saya, dan berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Elvira Putri Caisaria, nomor induk mahasiswa 220407500003. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait penerapan waterfall method. Jadi penerapannya terdiri dari 5, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Dalam analisis kebutuhan itu terdiri dari 3, yaitu sistem berjalan, sistem usulan, dan permasalahan sistem. Kemudian untuk perancangan sistem itu terdiri dari arsitektur perangkat lunak, alur kerja, dan komponen sistem. Kemudian untuk pengkodean dilihat dari bahasa pemrograman, tools pemrograman, dan integrasi kode. Kemudian untuk pengujian terdiri dari skrip simulasi, alat dan metode, serta verifikasi hasil. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan, terdiri dari monitoring kinerja, pembaruan fungsionalitas, dan perbaikan bug. Untuk kesimpulan pada metode waterfall ini adalah pendekatan yang terstruktur dan terperinci untuk mengelola proyek atau membuat sesuatu. Dalam metode ini, setiap langkah harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini dapat menghasilkan hasil yang rapih dan terorganisir, tetapi juga bisa kurang fleksibel. Perlu ada perubahan atau adaptasi cepat dalam proyek. Oleh karena itu, pemilihan metode ini tergantung pada jenis proyek dan kebutuhan yang spesifik. Terima kasih.